Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Dan saya ambil pertanyaan di kolom komentarnya itu dari video yang kemarin gitu teman-teman ya, yang sebelum ini nih. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar di video tersebut, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja. Atau lebih minimalnya lagi, hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini pertanyaannya sangat banyak sekali teman-teman. Tetapi seperti biasa saya tidak bisa menjawab semuanya karena memang keterbatasan durasi waktu. Nah itu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang tidak terjawab pertanyaannya, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah bingung, kalian gak usah bimbang teman-teman ya. Apa yang kalian pertanyakan tentang seputaran sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalian bakalan membaik dengan sendirinya teman-teman ya. Kalian bakalan sehat lagi, kalian bakalan sembuh lagi teman-teman ya, tanpa mencari tahu bagaimana nih solusinya, bagaimana nih cara menanganinya. Tanpa kalian bertanya-tanya tentang hal seperti itu juga, kalian itu bakalan membaik lagi teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap pikiran kita teman-teman yang mengganggu terhadap perasaan kita teman-teman yang mengganggu terhadap aktivitas kita. Nah itu teman-teman, tetapi untuk bahaya tidak, hanya mengganggu saja. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah pertanyaan yang pertama nih teman-teman ya, saya nggak tulis namanya teman-teman ya, karena untuk mempersingkat pertanyaan teman-teman ya. Ini pertanyaan yang pertama itu, baperan gampang sedih. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, perasaannya memang seperti itu. Teman-teman ya, baperan lah. Kadang ketika kita saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis nih, ketika kita mau jalan-jalan misalkan nih ya, teman-teman ya, kita lewat apa ya, melewati orang yang lagi nongkrong misalnya seperti itu. Kadang kita itu suka baperan, teman-teman ya. Wah, ini jangan-jangan nih gua nih diomongin nih sama orang itu tuh. Nah, itu teman-teman ya, kadang selalu seperti itu. Dan kemudian kita itu gampang sedih karena saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu kita itu perasaan, pikiran semuanya sedang benar-benar sensitif teman-teman. Jadi ketika kita misalkan diomongin sama orang, kemudian apalagi ya,
kalau seandainya kita merasa tidak diperhatikan sama orang atau sama keluarga, kadang kita merasa sedih teman-teman. Apalagi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, biasanya selalu membanding-bandingkan dengan orang lain teman-teman ya. Kenapa nih gue tuh beda sama orang lain? Orang lain bisa jalan-jalan, bisa beraktivitas dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya kita meratapi nasib dan ujung-ujungnya kita sering mengalami kesedihan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Sekarang solusinya gimana untuk orang yang sedang mengalami hal seperti itu? Belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Saat ini kalian fokus saja nih di 3P-nya teman-teman ya, tentang pola makan kalian jaga, kemudian pola hidup kalian jaga, pola pikir kalian jaga. Selebihnya belajar masa bodoh saja. Nah itu teman-teman ya, baperan dan sering merasa sedih itu sebetulnya efek atau dampak ketika kita sedang terkena anxiety disorder. Kita jenuh, merasa sering mengalami ketakutan, sering stres tentang penderitaan kita yang kita alami. Nah itu teman-teman, kita itu merasa jenuh sehingga kita merasa capek dan akhirnya ya kita itu gampang baperan, kemudian gampang sedih, emosinya nggak stabil lah. Nah itu teman-teman, makanya jalan keluarnya, solusinya belajar masa bodoh saja tentang hal-hal seperti itu, nanti juga membaik dengan sendirinya teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu. Makanya sekarang itu fokus saja di metodenya, pola makannya tetap dijaga, apapun yang terjadi pola makan tetap dijaga teman-teman ya. Kemudian pola hidup tetap dijaga gitu teman-teman ya, karena pola hidup itu bisa menopang untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian pola pikirnya juga harus dijaga teman-teman ya. Jangan sampai kalian tuh berpikirnya itu kemana-mana. Ada sensasi sedikit kalian berpikirnya kemana-mana. Wah ini jangan-jangan penyakit yang berat. Wah ini jangan-jangan mendekati kematian. Wah ini jangan-jangan ada apa lagi. Nah itu teman-teman, jaga pola pikirnya. Jangan sampai kalian berpikir seperti itu. Ketika sensasi hadir, kalian harus bisa berpikir wajar. Wah ini kembung, oh iya wajar, karena memang asam lambungnya belum normal sehingga menyebabkan gas terus. Nah itu teman-teman ya, berpikirnya ke sana, jangan pernah berpikir yang lain-lain. Sehingga ketika kalian nanti berpikir yang lain-lain, justru di situ akan menimbulkan ketakutan, dan kalau seandainya ketakutannya semakin besar, nanti cemasnya bakalan hadir lagi teman-teman. Dan kalau seandainya cemasnya hadir lagi, semua sensasi atau dampak dari cemas itu bakalan hadir juga, kayak macam berdebar teman-teman ya, keringat dingin gitu teman-teman ya, was-was gelisah sudah pasti ya gitu teman-teman ya, irama jantungnya itu nggak beraturan lagi. Nah itu teman-teman, jadi untuk sensasi cemas itu hadir lagi pasti seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, tiba-tiba badan terasa dingin, pandangan aneh, kaki lemas, pusing, ada ser tiba-tiba. Apakah itu sebetulnya sensasi apa ya? Awal-awal ketika kita mau cemas gitu teman-teman ya. Jadi ketika cemas mau hadir atau anxiety disorder mau hadir gitu teman-teman ya, rasanya memang seperti itu teman-teman ya. Tiba-tiba badan terasa lemas, dingin, kayak macam menggigil gitu teman-teman ya. Kemudian pandangan agak aneh juga, kemudian kaki lemas, pusing, ada keringat dingin, kemudian ada ser seperti itu teman-teman ya. Itu sebetulnya cemas mau hadir teman-teman. Cuman kadang cemasnya itu kadang ada yang langsung hadir, ada yang tidak jadi. Nah itu teman-teman ya. Nah penyebabnya dari apa? Biasanya dari stres, terlalu banyak pikiran. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga, saya itu nggak terlalu banyak pikiran nih, tapi tiba-tiba ada ser seperti itu, misalkan seperti itu teman-teman ya. Nah karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu paling tidak mau sekali mengalami perubahan sedikit pun teman-teman ya, terhadap hal-hal yang negatif teman-teman ya. Mungkin saat itu kalian ada perubahan suasana di tubuh gitu teman-teman ya, entah itu merasa lemah, letih, lesu, lemes gitu teman-teman ya, atau agak sedikit pusing gitu teman-teman ya. Nah ketika ada perubahan seperti itu, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu paling tidak mau sekali mengalami perubahan sedikit pun teman-teman ya, itu sontak nanti pikirannya itu langsung langsung merasakan cemas gitu teman-teman. Walaupun cemas itu kadang tidak disadari, cuman kegiatannya saja yang disadari. Ada ser, tiba-tiba menjadi tidak nyaman, tiba-tiba menjadi was-was, menjadi gelisah gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah biasanya itu ketika mau cemas itu memang seperti itu teman-teman, biasanya karena efek stres, terlalu banyak pikiran, atau penyebab yang keduanya itu biasanya ada perubahan suasana tubuh kita. Cuman untuk orang yang terkena anxiety disorder paling tidak mau sekali mengalami perubahan tersebut, walaupun sedikit gitu teman-teman ya. Dan ketika ada perubahan sudah pasti perasaannya memang seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang solusinya gimana? Ketika cemas hadir atau was-was hadir atau kegiatan itu hadir teman-teman ya, usahakan kalian duduk tenang,
atur pernapasan, kemudian tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja, teman-teman ya. Adapun misalkan tiba-tiba jadi cemas, misalkan hadir seperti itu, teman-teman ya, tenang saja, tarik napas gitu teman-teman, atur napas, kemudian tanamkan dalam pikiran bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja. Kemudian alihkan pikirannya, jangan sampai kalian itu berpikirnya itu terlalu jauh ke hal negatif, teman-teman ya. Jadi berpikirnya itu alihkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Untuk saya pribadi dulu seringnya itu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Untuk melakukan hobi yang menyenangkan itu banyak cara dan banyak ragamnya, teman-teman ya. Bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran, bisa dengan perbuatan. Untuk penglihatan saya paling nonton-nonton video-video yang menyenangkan, teman-teman ya. Kalau sama pendengarannya juga samalah gitu, teman-teman. Kemudian untuk kegiatannya juga saya usahakan kegiatannya itu yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nanti juga ser-seran seperti itu juga lewat dengan sendirinya, teman-teman ya. Cuman untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis jangan heran ya, ketika kejadian itu selalu berulang-ulang gitu teman-teman ya, itu pasti memang seperti itu. Kejadian sering berulang-ulang itu karena kalau seandainya kaliannya itu anxiety disorder-nya itu belum membaik. Tetapi kalau misalnya anxiety disorder-nya itu nanti sudah membaik, itu kegiatan-kegiatan seperti itu nanti tidak akan hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Ngeludah ada darahnya apa? Itu dari panas dalam teman-teman ya. Jadi saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis biasanya orang yang terkena asam itu paling gampang sekali kena panas dalam gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian belum memahami itu dari panas dalam, biasanya ya kadang suka mengalami ketakutan juga teman-teman ya. Perlu kalian ketahui ketika panas dalam kadang ludah kita itu ada darahnya, biasanya darahnya itu bukan dari bagian dalam teman-teman ya. Mungkin dari bagian tenggorokan atau dari bagian mulut teman-teman ya, kadang dahak juga suka ada darahnya ya, percikan darah lah. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana itu dari panas dalam. Nah sekarang solusinya gimana? Tangani saja panas dalamnya dengan cara seperti apa? Perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam, teman-teman ya. Kemudian hindari stresnya juga, karena ketika stres itu bisa memicu asam lambung kita itu tidak normal, kemudian ada panas dalam juga. Kemudian bantu juga dengan sering konsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam. Apakah itu untuk saya pribadi dulu yang cocoknya rebusan labu siam, cincau, sama pepaya, teman-teman ya. Nah itu, lakukan itu dengan konsisten, nanti juga membaik dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ke apa ini ya? Kalau pencernaan belum membaik, apakah boleh berpuasa? Boleh, teman-teman. Yang tidak boleh itu, teman-teman, ketika sekarang kalian pencernaan belum membaik nih. Kemudian ketika ada sensasi hadir, kalian takut kemudian menjadi cemas. Nah itu teman-teman, itu yang tidak boleh, teman-teman ya. Jadi sadari saja, ketika kalian sekarang pencernaannya belum membaik, kemudian ketika berpuasa, kemudian ada sensasinya hadir gitu teman-teman, kayak macam kelayangan, mata buram, lemah, letih lesu seperti itu teman-teman ya. Kalian bisa menerimanya kalau seandainya kalian bisa menerima nih ketika sedang berpuasa nih, misalkan ada perasaan kelayangan nih, kemudian mata agak buram juga, oh wajar gitu teman-teman ya, karena kita sedang berpuasa. Kenapa bisa mengalami hal seperti itu? Ya karena kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya teman-teman, jadi wajar gitu mendapatkan hal seperti itu. Yang tidak wajar itu, yang tidak boleh itu ketika kalian berpuasa ada sensasi seperti itu, kalian berpikirnya kemana-mana sehingga menimbulkan ketakutan. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian mengalami hal seperti itu, sebaiknya kalian tidak berpuasa saja teman-teman ya, karena jujur orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu butuh pemenuhan kebutuhan untuk tubuhnya setiap harinya. Tetapi kalau misalnya kalian menyadari kalau seandainya kalian kebutuhan untuk tubuhnya itu sedang tidak terpenuhi, kemudian ada sensasi, kemudian kalian menyadari, ya kalian boleh-boleh saja. Yang penting tidak ada cemas saja sih sebetulnya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang solusinya gimana nih? Untuk orang yang sedang terkena asam, kemudian apakah boleh berpuasa? Kembali lagi sama Anda sendiri, teman-teman. Kalau seandainya kalian bisa menerima sensasi hadirnya, silakan berpuasa. Tetapi kalau misalnya kalian tidak bisa menerima, alangkah baiknya kalian tidak dilakukan saja. Nah itu, teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya nih, badan terasa panas, dicek normal, apakah itu dari asam? Bukan, teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami panas nih, suhu badan itu terasa panas gitu teman-teman ya. Kayak macam meriang tetapi tidak meriang teman-teman ya. Ketika dicek sama dokter ternyata baik-baik saja. Nah itu bukan dari asam teman-teman, itu biasanya dari psikis teman-teman ya. Itu dari stres, terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Dulu mungkin kita mengenal kata-kata stres, kita mengenal kata-kata banyak pikiran teman-teman, tetapi tidak tahu rasanya kayak gimana teman-teman. Nah sekarang kalian saat mengalami hal seperti itu, inilah rasanya dari stres atau terlalu banyak pikiran. Dan untuk stres terlalu banyak pikiran itu
dampaknya atau efeknya bukan di meriang-meriang saja, bukan di panas-panas saja, teman-teman ya, bisa di kedutan juga, bisa di kesemutan juga, teman-teman ya, agak pening juga, mata ngeblur juga bisa seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu nah makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian solusinya gimana nih? Ketika saat terkena stres atau terlalu banyak pikiran, ya belajar masa bodoh saja, teman-teman ya. Biasanya stres orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu stresnya itu terhadap hal-hal yang berbahaya, teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa asam lambung dan psikosomatis yang kalian derita itu tidak berbahaya. Karena memang pada dasarnya tidak berbahaya, teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mengelak juga, Pak, takutnya ini berbahaya nih. Tengok keadaan kalian, teman-teman ya, sudah berapa lama kalian mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis? Sudah seberapa sering kalian mengalami sensasi yang tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan psikosomatis? Apakah kalian sudah mati? Kan tidak, teman-teman ya. Sampai detik ini juga kalian masih bisa menghirup udara segar. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jangan pernah takut tentang sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, semuanya tidak berbahaya. Nah, itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, setiap hari sendawa terus itu dari lambung, teman-teman ya, dari gas yang berlebihan. Nah, jadi saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya asam lambungnya belum normal 100%, teman-teman ya, biasanya bisa menimbulkan gas terus hadir, teman-teman. Dan sendawa itu sebetulnya bagus sekali untuk orang yang terkena asam, teman-teman. Kenapa saya katakan bagus? Karena bisa apa ya, mengurangi kadar gas yang ada di dalam lambung kalian, teman-teman. Karena yang bisa mengeluarkan gas yang ada di lambung kalian itu hanya bisa dengan sendawa. Berbeda dengan ketika gasnya itu ada di bagian usus, teman-teman ya, yang bisa mengeluarkannya itu hanya dengan kentut, teman-teman ya. Nah, itu nah, makanya ketika kalian sekarang sedang mengalami kembung, teman-teman, kemudian sendawa, alangkah baiknya kalian harus senang, teman-teman ya, karena bisa bisa mengurangi gas gitu, teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis merasa terganggu juga nih, karena sering sendawa itu ya kadang sering terganggu juga. Nah, kalau untuk kalian menangani hal seperti itu ya normalkan asam lambungnya, teman-teman, biar tidak menimbulkan gas terus, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, caranya gimana? Kembali lagi sama 3P-nya, teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga. Kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian hindari stres dengan cara seperti apa? Selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah, itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa labnya mati, Pak? Nah, dulu nih kemarin-kemarin teman-teman ya, saya sempat buka lab itu berapa kali ya? Baru aja pembukaan tiba-tiba mati. Nah, besoknya diulang lagi ya. Lab lagi kemudian mati lagi. Mohon maaf sekali ya, teman-teman ya. Itu amunisinya habis, teman-teman ya. Jadi amunisinya habis gitu, kuotanya habis. Saya nggak ngecek gitu, teman-teman. Jadi ketika saya mau lab, mau share video itu kadang saya nggak pernah cek kuota, teman-teman. Jadi ketika lab tiba-tiba mati. Nah, itu teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman ya. Itu keteledoran saya sebetulnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih. Sudah 1 tahun aman, sekarang kambuh lagi. Nah, ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kenapa saya selalu bilang sama teman-teman ya, ketika kalian sudah sembuh total, jangan terlena, teman-teman. Yang namanya 3P itu harus terus dijalankan, teman-teman, walaupun kalian sudah sembuh total. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena jujur ya, untuk asam lambung dan psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun kalau 3P-nya itu berantakan lagi, teman-teman ya. Karena di awal-awal kita terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu 3P kita berantakan, teman-teman ya. Pola makannya kita berantakan, pola hidupnya berantakan, pola pikirnya berantakan. Nah, itu teman-teman, akhirnya kita terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya saat ini ketika kalian sudah sembuh total kemudian kambuh lagi, kembalikan lagi 3P-nya biar kalian itu cepat membaik lagi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, konsisten lagi jalaninya. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selanjutnya nih, ulu hati sakit dan napas pendek, solusinya perbanyak minumnya, teman-teman ya. Ulu hati itu adalah esofagus itu terganggu karena ada panas dalam, teman-teman ya. Perbanyak minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian hindari stresnya. Untuk napas itu cuman bentuk respon tubuh saja. Orang cemas, orang kaget, orang yang sedang ketakutan, napasnya pasti pendek seperti itu, teman-teman ya. Tengok orang yang sedang ketakutan, orang yang sedang kaget, teman-teman, pasti napasnya terasa pendek. Nah, tetapi orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sangat merasa terganggu sekali dengan kegiatan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena perasaan kita itu sedang benar-benar sensitif, teman-teman ya. Kita sedang mengalami ketakutan, cuman kita tidak menyadarinya. Akhirnya yang kita sadari itu di napasnya saja, gitu, teman-teman. Napasnya terasa pendek. Dan ketika napas terasa pendek, kita berpikirnya yang lain-lain.
Nah itu teman-teman makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian sekarang mengalami ulu hati sakit, kemudian napasnya terasa pendek, usahakan perbanyak minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian usahakan merelaksasi diri kalian. Nah itu teman-teman, kemudian hindari juga stresnya. Nah itu teman-teman, jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak ketakutan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya nih, terakhir nih teman-teman ya, ini pertanyaan sangat banyak sekali, tetapi karena memang sekarang durasinya udah hampir 20 menit teman-teman ya. Jadi tinggal satu lagi, cuman pertanyaan sebetulnya banyak nih teman-teman ya. Satu aja lagi nih. Saya tinggal psikis yang belum minggat, katanya seperti itu. Untuk psikis, teman-teman ya, perbaikan psikis itu bukan butuh obat, bukan butuh herbal, teman-teman ya. Jadi untuk psikis itu hanya butuh pembiasaan saja. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis biasanya walaupun sudah sembuh gitu teman-teman ya, katakanlah di ambang 95% lah. Tetapi untuk cemas, untuk psikis yang lain itu kadang sering datang culak-colek gitu teman-teman ya. Ya walaupun tidak berlebihan gitu teman-teman, tetapi itu cukup mengganggu juga. Nah, sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Itu tinggal di pembiasaan saja sebetulnya, teman-teman ya. Ketika kalian sedang mengalami hal seperti itu, sudah ada perbaikan nih, misalkan di ambang 95%, tetapi sensasi psikisnya sering datang colak-colek gitu, teman-teman ya. Usahakan tetap lakukan hal-hal yang menyenangkan, teman-teman ya, kayak macam aktivitas yang menyenangkan, hobi-hobi yang menyenangkan, bahkan untuk berpikir saja, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu harus yang menyenangkan, teman-teman ya. Kalian ada stres sedikit, terlalu banyak pikiran sedikit, pasti sensasi hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang tinggal di psikisnya saja itu berarti tinggal di pembiasaan saja. Mulai dari sekarang tetap lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, hindari stres atau hindari terlalu banyak berpikir ke hal-hal yang negatif. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, pertanyaannya masih banyak juga, tetapi karena memang durasinya terbatas teman-teman, nanti saya sambung lagi di season selanjutnya teman-teman, tetapi untuk di season kali ini saya hentikan saja karena memang durasinya sekarang sudah 20 menit lebih. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum saya akhiri videonya, seperti biasa saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.